Hai, ketemu lagi sama aku di podcast Ngorea. Kali ini spesial, aku ngajak adik aku buat kita ngobrolin satu girl group yang underrated, yang mungkin teman-teman masih asing sama namanya, tapi sebenarnya girl group ini itu cukup bertalenta. Bener? Benar. Nah, kamu bisa kenalan dulu sama teman-teman di rumah nih. Annyeonghaseyo Mida dan Prila. Halo Uni. Nah, nanti hari ini kita mau ngobrolin seputar perjuangannya Jifren kayak gimana, terus kenapa bisa Jifren itu nggak terlalu terkenal tapi punya prestasi gitu. Iya. Nah, kalau dari Prila sendiri nih, mulai sebenarnya sejak kapan suka sama Jifren? Jifren debut tuh 2016 ya? 16, awal Januari, Awal tanggal Januari. 15. Itu sebenarnya awalnya aku cuman kayak scroll YouTube sih, kayak iseng aja, terus ketemu sama Jifren dengan comebacknya Me Gustas Tu, dan dari situlah aku juga suka. Mulai dari situlah Jifren. Berarti kamu sukanya pas rilis lagu kedua. Rilis Nah, kedua. kalau Eni lebih suka ngikutin Jifren bener-bener dari awal mereka debut. Glass Beat berarti ya kalau rilis ke satu. Iya, Glass Beat. Karena sebelum mereka ngeluarin lagu, ada berita, rumor gitu akan ada girl group dari agensi yang nggak dikenal, Source Music. Itu kan asing gitu ya. Ya asing sekali. Terus foto teasernya tuh kayak mereka polosan Natural, gitu loh. gitu. Rambutnya mereka Apa cuma adanya. rambutnya cuma lurus hitam, nggak ada makeup sih, cuma Simple aja, natural gitu make upnya. iya, kayak nggak pakai makeup malah. Terus, nah pas mereka debut itu udah mereka nggak dikenal, bajunya polosan, Iya. terus agensinya nggak dikenal, lagunya tuh juga dituding atau dituduh tuh kayak plagiat sama SNSD yang Into the New World. Glass Beat berarti ya kalau itu. Iya, karena bagian refnya itu mirip sama itu Into the New World-nya SNSD. Tapi kalau aku dengernya biasa aja tuh, kayak apa, nggak ada Beda. mereknya. Beda. Sebenarnya beda, cuma aku nggak tahu ya orang-orang kenapa mikirnya kayak gitu. Padahal pas mereka tampil perform live, mereka itu bukan tipe girl group yang lip sync club gitu loh. Benar-benar. Mereka bisa nyanyi dengan suara yang stabil, Vokalnya tuh juga bagus. Kuat gitu. Iya, kuat. dengan dance yang powerful. Benar. Nah, kamu sendiri kenapa memutuskan sukanya pas Me Gustas Tu? Apakah karena viral? Itu kan lagunya viral ya? Atau kenapa? Ya kalau pas aku denger sih nggak tahu ya, entah itu langsung suka aja gitu sama lagunya kayak gitu. Viral sih, pas sempat viral ya itu ya. Jadi, Apalagi yang pas ada mereka tampil hujan-hujan pakai baju yang warna putih, yang member Yuji jatuh berkali-kali itu. oh iya, yang main juga apa, petak umpet juga ada kayaknya ya. Petak umpet yang mana tuh? Ya kayak Yarin makan semangka kayak gitu waktu pas di Me Gustas Tu-nya itu loh, makan bareng-bareng, Oh iya bener. beli es krim kayak gitu-gitu. Scene-nya itu ya adegan, itu yang sangat lucu. Dan Bener. karena itu juga aku suka sama Jifren sama Yerinnya. Kamu suka sama siapa? Lebih suka Cindy sih kalau misalnya pertama kali ya. Kenapa? Gak tau juga kenapa, kayak lihat aja, oh ini dari semua member lebih tertariknya ke Cindy gitu. Padahal orang-orang mikir mukanya Cindy itu judes loh. Judes, tapi sebenarnya nggak judes. Mereka tuh lucu-lucu semua gitu. Mereka tuh kayak, pokoknya kalau Cindy sama Yarin digabungin tuh netizen atau warganet itu menyebutkan mereka itu beagle line. Jadi kayak mereka tuh kayak anak anjing yang lincah dan aktif gitu. Oh gitu. Kalau Uni sendiri lebih suka, maksudnya lagu gitu yang pertama kali gitu? Kan aku suka Jifren-nya itu pas Glass Beat, tapi lagu favoritnya itu nggak bisa milih sebenarnya. Tapi yang paling sering aku dengar akhir-akhir ini itu Sunrise. Iya. Sering denger di rumah ya. Iya. Jadi di rumah tuh aku sering muter lagu Sunrise gede-gede tuh, teman-teman pakai speaker. Nah, kamarnya dia tuh sampai kedengeran gitu. Terus lebih suka Yerin kan kalau Uni? Sampai sekarang suka Yerin. Bahkan dari member Jifren, aku nge-follow paling lama itu Yerin. Kadang yang lain itu sering follow unfollow Kenapa gitu. kayak gitu?
Ya karena mengidolakan Yerin. Sebenarnya kenapa ya? Yerin itu tuh multi talenta, cuma kurang dilirik gitu. Kalau pas di Gfriend, suara dia tuh nada tingginya selalu bagus. Cuma ketutup sama suaranya Yuju sama Eunha. Iya, Eunha. Jadi dilihat itu Yerin cuma sebagai dancernya. Padahal suara dia juga bagus. Nah kan sekarang makanya mereka selepas bubar, Yerin kan karirnya ke all around. Jadi nyanyi bisa, acting bisa. MC juga bisa MC ya? bisa. Justru kalau pas waktu di Gfriend itu Yerin malah lebih berkali-kali jadi MC. Jadi MC acara gitu. Nah kamu sendiri lagu yang paling kamu suka? Gak bisa milih sih, soalnya dari semua lagu itu bagus semua. Dari awal mereka rilis kayak gitu, terus sampai bubar ini juga, sampai semua tuh suka, kayak gak bisa milih gitu. Karena tiap lagu mereka, tiap comeback tuh pasti bawain genre dan teori yang beda-beda. Teorinya sama sih, saling nyambung gitu loh. Bersambung gitu. Cuma diloncat-loncatin. Kadang teori yang A itu munculnya baru di lagu yang ketiga. Kayak Gfriend tuh seolah-olah tuh nyuruh kita untuk nebak gitu loh, teorinya apa gitu. Bahkan YouTuber yang tentang Korea-Korea dari Indonesia itu kayak Yusril Kim gitu, itu kan suka mecahin teori-teori lagu Korea gitu. Itu bilang kalau lagunya Gfriend sama Red Velvet tuh paling susah buat dipecahin gitu. Red Velvet juga? Iya, Red Velvet juga teorinya banyak tuh. Tapi memang paling susah Gfriend karena muter-muter. Iya bener-bener. Kalau Gfriend emang teorinya muter-muter. Nah, kan aku penasaran. Gfriend itu kan jadi dari itu ya agensi yang paling nggak dikenal gitu. Agensi bawah lah, paling bawah. Sekarang kan ya udah bubar tahun kemarin apa 2 tahun lalu gitu, aku lupa. Terus kayaknya 2 tahun lalu deh. Kayaknya iya, soalnya udah beberapa waktu ini nggak denger mereka perform berenam. Comeback gitu tuh kayak nggak ada. Padahal kita tuh nunggu-nunggu comebacknya mereka tuh mana. Ternyata malah kabarnya malah bubar. Setelah Mago itu kan, Mago kan lagu terakhir tuh ya. Kan ada rumor mereka mau comeback lagu baru. Tapi malah ada berita mereka disband, bubar. Sedih banget. Nah, apa kisah yang paling menginspirasi sampai kamu tuh bener-bener mengidolakan Gfriend gitu? Kebersamaannya sih. Kebersamaannya. Kenapa? Kayak misalnya kenapa gitu? Ya gimana, kebersamaannya tuh apa ya, bikin aku tuh kayak wah banget gitu. Apalagi Sawon kayak seolah-olah leadernya, dan mereka kayak anak-anaknya tuh itu kayak Yerin kayak gitu-gitu. Jadi lucu aja juga mereka tuh. Kayak ibu dan anak gitu. Dan uniknya member Gfriend kan 6. Dan berenam itu tuh anak bungsu semua. Dan awal dipilih jadi leader, sebenarnya Sawon itu takut untuk aku bisa nggak ya jadi leader, sementara aku itu selama ini cuma sebagai anak bungsu gitu. Tapi nyatanya mereka Sawon bisa jadi leader yang baik buat anak-anaknya itu. Sampai mereka bubar pun yang girl groupnya Umji, Eunha sama Shinbi yang malah jadi BBG itu kan satu grup ya malahan. Mereka kan bubar tuh dari Gfriend, mereka buat grup baru bertiga namanya BBG. Itu kayaknya nggak ada leadernya karena mereka masih menganggap Sawon itu leader mereka. Jadi mereka udah kepisah jadi 4 agensi. Sedih banget. Nah terus beberapa waktu belakangan ini tuh kan aku scroll TikTok tuh, ada update kalau Shinbi Shinbi BBG itu nge-spill kalau sebenarnya mereka itu nggak pengen bubar. Tapi pas lagu sebelum diakuisisi sama Big Hit agensinya BTS, Fever itu kan lagu terakhir sebelum mereka diakuisisi. Shinbi tuh udah ngerasa kayak nggak suka gitu loh, karena lagu yang baru itu kan Crossroad, Apple sama Mago itu kayak bukan khasnya Gfriend gitu loh. Iya benar. Jadi selepas itu kayak mereka ngerasa ini bukan genre lagu kita, bukan khasnya kita gitu. Alhasil pas mau perpanjang kontrak gitu malah bubar, kan sedih gitu. Ya karena secara juga Gfriend kan dari agensi bawah ya. Kayak effortnya besar banget gitu loh buat sampai dikenal orang. Mereka udah berapa kali konser sih? 3 kali konser itu ya. Konser pertama, kedua, sama yang terakhir tuh konser online. Itu yang konser online sih sedih. Iya,
yang bajunya Yerin itu pakai peniti-peniti itu loh. Itu lucu banget itu. Lalu aku pengen nanya ke kamu, kan kita satu rumah nih sebenarnya ya kan, ini adikku, kita tuh sama-sama suka Gfriend, tapi kadang interest kita itu beda gitu loh, kayak misal aku suka lagu yang ini, dia nggak suka, kayak pas Sunny Summer, kan kamu suka lagu Sunny Summer tapi kan? Uni nggak terlalu Iya, suka aku nggak sama suka Sunny Sunny Summer, kenapa? Kayak biasa aja gitu. Tapi kalau aku nggak tuh, kayak semua lagu Gfriend tuh nggak ada yang bagus semua gitu. Bagus semua sebenarnya, cuma pas Sunny Summer tuh rilis, aku tuh kayak sampai gini, apaan sih denger lagu itu, yang itu jelek, bagus yang lagu dulu-dulu. Padahal tuh bagus loh teman-teman, Sunny Summer tuh. Tapi setelah lagu yang baru rilis, Apa kalau ini? Sunrise kalau nggak salah, Oh iya, Sunrise. itu baru aku kembali. Tapi Uni awal-awalnya itu kalau pas dengan nulis Sunrise kayaknya aneh katanya waktu itu. Oh iya, Maksudnya aneh. komentar pertamanya gitu. Tapi setelah tak suruh coba deh putar ulang-ulang gitu, pasti nggak aneh lagi gitu kalau pasti dengar. Awalnya tuh aneh. Kenapa? Soalnya lagunya kan ada tinggi semua ya, jadi vokalnya kalau Sunrise tuh tinggi-tinggi semua itu. jadi aku bingung kan mau ikutin nyanyi kayak gimana, tapi lama-lama enak. Apalagi kalau denger instrumennya nggak pakai nyanyiannya. Ya itu lebih anu banget ya. Nah, khasnya Gfriend itu salah satunya tuh instrumennya kayak orkestra. Gimana tuh? Orkestra, inget nggak sih pas Gfriend tampil di acara award lagu Roh, belakangnya itu pakai pada biola, violin. Oh Ya iya kan? iya, aku ingat. Sampai instrumen mereka tuh bisa dipadu-padankan dengan hal-hal orkestra kayak gitu gitu loh. Kayak wow, nggak semua girl group kan pakai yang kayak gitu. Jadi kenapa itu sedih banget, kenapa Gfriend itu bubar, karena mereka punya warna lagu sendiri, beda dari yang lain. Dan Gfriend itu yang aku sedihnya ya, perform paling tersedihnya yang waktu pas mereka awal-awal dan jatuh berkali-kali, yang 7 kali itu. 9 kali kayaknya. Iya, ada 9 Pokoknya kali berkali-kali. ya. Yang Yuju tuh yang jatuh berkali-kali itu. Itu Sawan ada bilang juga tuh ke media pas di interview. Dia bilang gini, kami nih atau kita nih nggak dikenal karena kita jatuh, tapi kita dikenal karena kita bangkit berkali-kali. Itu kan kayak menyentuh gitu loh. Jadi dari agensinya apa adanya kayak gitu. Terus mereka jatuh berkali-kali pun juga nggak ngerasa malu gitu atau gimana gitu. Tetap bangkit lah. Dan prestasinya Gfriend itu, mereka tuh kayaknya berhasil memenangkan trofi terbanyak ke berapa gitu untuk generasi ketiga. Aku lupa spesifik berapa tropinya, tapi masuk dalam list pemilik trofi kemenangan tertinggi untuk K-pop generasi ketiga. Itu jadi kenapa kita sangat menyukai Gfriend, selain lagunya bervariasi, terus kisahnya menginspirasi, sama semua membernya itu bertalenta. Bahkan Gfriend sampai sekarang bubar itu masih teringat mereka perform kebersamaannya berenam kayak gitu. Terakhir perform berenam itu pas menghadiri pernikahan staff. Ya, itu waktu pas kondisi udah bubar itu. Udah bubar. Tapi meskipun bubar, mereka tuh masih kayak tampil berenam, terus menyebutin nama mereka kayak Hana Dulset, annyeonghaseyo, jajimimnida gitu. Yerin nangis ya pas itu ya? Kayak sedih karena mereka tidak bisa menggunakan sembarang nama Gfriend di tempat lain gitu. Bener banget tuh yang bikin sedih sampai sekarang. Harapanku tuh staffnya banyak yang nikah lagi gitu, jadi biar mereka tampil juga gitu. Tapi untungnya kayak Unji sama Sinbi ternyata satu grup lagi gitu. Ya, yang aku BBG kira itu bakal setelah bubar itu mereka kepisah-pisah semua gitu. Iya, apalagi yang Ji Eunha sama Sinbi kan itu berita terupdate mereka dapat agensi baru tuh terakhir kan ya. Kan yang pertama Yerin tuh dapat agensi baru. Pertama Sublim. ya? Sublim. Habis itu kalau nggak Sowon yang Yuju, antara dua itu. Baru setelah itu bertiga ini kita tunggu-tunggu ini bakal gimana. Ternyata tiba-tiba mereka debut di satu agensi yang sama, jadi satu grup baru gitu. Walaupun nggak bareng tapi ya adalah satu grup mereka. Nah kan lagunya BBG yang viral tuh kan yang bop-bop tuh loh, yang gini-gini itu. Itu juga sempet di TikTok juga ada itu. Nah itu
beberapa gerakannya itu kayak sama dengan mirip koreografinya Jifren dulu gitu. Kayak kalau diteliti tuh banyak yang nyamain. Jadi kayak kan semakin nggak bisa move on gitu loh dari Jifren, niatnya mau nyari girl group baru buat diidolakan, tapi kembali nggak lagi bisa lagi, nggak maksudnya nggak bisa move on gitu loh teman-teman. Karena kita berdua tuh 6 tahun ngikutin Jifren dari awal sampai mereka bubar ini gitu. Dari mereka debut, mereka comeback, skandal. Mereka ada skandal nggak sih? Paling cuma shipper. Sawan deh kayaknya. Sawan yang apa? Pernah sih kayaknya. Yang itu pas acara award Sawan bukan Sawan sih, Jifren duduk di belakangnya BTS, yang kasih botol minum. Yang Jin ya? Jin. Ngasih botol ke Sawan kayak gitu. Iya, kan kayak ya ampun itu cuma ngasih botol minum gitu loh, kayak langsung Jifren tuh dihujat habis-habisan. Ya biasalah kalau udah pensiunnya BTS tuh mesti BTS gitu yang harus dibela. Beberapa gitu. oknum ya, bukan semuanya ya tapi. Kan jadi kasihan banyak oknum tapi kan lebih ngono ke BTS ya. Gitu. Iya. Ya gimana lagi, Jifren kan gak terlalu terkenal gitu. Saat itu juga belum terlalu terkenal. Terus skandal yang sering dihujat itu ketika Jifren collab sama BTS yang Wednesday. Oh iya. Seragam Wednesday itu loh. Itu kan mereka masih awal-awal debut, masih populer. Itu masih eranya Roh, kalau nggak Navilera. Kayaknya kalau seingat aku Navilera sih ya. Navilera, gaya rambutnya. Nah itu kayak kenapa sih Jifren yang harus di-collab dengan BTS? Kenapa nggak grup yang lebih besar? Nggak tahu ya, cuma kalau ditarik mundur ke belakang, agensi Source Music sama Big Hit, pemiliknya itu kan temenan. Iya, temenan ternyata. Baru tahunya tuh waktu pas aku juga ikutin Jifren di tengah-tengah, terus oh iya baru tahu nih kalau misalnya pemiliknya ini ternyata temenan kayak gitu. Jadi dan uniknya itu mereka berdua nih dulu pernah mendebutkan satu girl group bareng, tapi girl group itu gagal karena banyak skandal kayak hamil di luar nikah atau skandal apa gitu, aku lupa. Dan katanya juga sih Sinbi tuh dulu juga pernah training dulu di Big Hit kayak gitu loh. Rumornya gitu. Sinbi gitu. sama Anha. Sinbi sama Anha kayaknya ya. Cuma aku nggak ngikutin sih itu kebenarannya gimana. Cuma banyak yang ngatain kayak gitu. Padahal kan cuma trainee gitu kan ya. Tapi itu juga jadi masalah. Kalau Uni nih lebih suka shippernya ke siapa nih? Kan kalau Korea tuh ada kan kalau shipper. Oh iya, shipper pasangan sesama idol, tapi hasil haluan dari fansnya gitu. Aku nge-ship Yerin sama Taehyung. Kamu sama siapa? Sebenarnya ada dua sih waktu itu kan siapa? Unha sama Jungkook, tapi ada juga yang Sinbi sama Jungkook kayak gitu iya. Kan. Terus ada juga Sawan sama Jin. Sawan sama Jin karena sama-sama leader gitu. Iya, terus juga tingginya mereka tuh sama gitu loh, serapah. Tapi emang masih pendekan Sawan, cuman ya bisa lah dia itu sama Yerin sama Taehyung juga kayak gitu. Ada juga rumor yang Yerin tuh makan bareng sama Taehyung kayak gitu. Banyak kan netizen yang sampai ngumpulin video-video jadiin bukti kayak gitu. Yang makan kan itu mah jadi kita halu kayak ternyata mereka makan bareng kayak gitu. Yang makan bareng tuh yang pas kapan sih? Yang di kafe. Yang rambutnya Yerin putih itu bukan? Yang waktu Yerin udah punya Instagram. Oh iya, benar-benar itu dirumorkan itu mereka bukan makan ya, kencan gitu. Kencan. Cuma ya karena pas itu BTS, bukan pas itu sih, sampai sekarang pun BTS masih populer. Masih. Jadi masih ya kan? Masih dong. Sampai tahun berapa itu? Kontraknya BTS tuh kalau nggak salah sampai 2027. Wah, oke. Karena BTS masih populer, jadi mungkin belum membeberkan itu info kencannya paling ya. Cuma halu ya, kehaluan kita berdua itu sudah mendarah daging. Karena momen-momen mereka itu banyak sebenarnya. Cuma ketutup sama momen BTS dengan girl group yang lebih besar. Yes, kayak Red Velvet kayak gitu-gitu ya. Itu yang menyedihkan. Padahal kan mereka kan sempat satu agensi lah ya sebelum mereka bubar. Pasti otomatis mereka tuh sempat papasan di lift kah kan atau di lorong. Konser bareng juga. Maksudnya
apa Oh iya. konser big hitnya Konser gitu akhir loh. tahun. Iya. 2020 kalau nggak 2021. Pasti 2020. pasti ketemu itu, nggak mungkin deh kalau misalnya nggak ketemu. Ya di backstage. Udah aku nungguin mereka collab lagi tapi ternyata Apa daya, sejauh itu ini bubar. hanya collab yang Wednesday seragam. Lalu yang aku paling suka juga tuh di Gfriend, setiap mereka comeback, dance mereka tuh selalu ada yang ikonik. Yang mana tuh dance apa contohnya? Banyak kan semua comeback. Jadi kayak yang Glass Beat tuh. Itu debut mereka ikonik. Kenapa? Karena ada gerakan yang kakinya itu nendang ke atas. Oh iya, Ya. itu. Tapi ada juga loh, dari semua member itu kan member bisa. Sawan itu agak nggak bisa karena emang Karena terlalu kakinya panjang, guys. Iya. Kakinya terlalu panjang. Dia tuh tingginya 170-an, hampir 180. Wah, tinggi banget. Lalu Megustas tuh gerakan ikoniknya yang pas awal-awal tuh yang Yerin lompat ke atas. iya. Umji lewat bawah. Umji Enggak, apa? Yuju Yuju. lewat bawah. Kalau Umji yang kayak Jadi iya, penopangnya. penopangnya baru Yerinnya ngelompat kayak gitu. Terus yang pas row tuh yang gerakan yang kayak jam gini. gitu, jarum jam. Dan itu kan gerakannya gini, tapi Itu sama dengan ini gerakan cross itu. Kujaro, crossroad. Itu kan juga sama. Enggak, yang crossroad lagi. Yang row itu kan gini tuh. Ini kan cuma Sinbi, tapi yang member belakangnya tuh kayak jalan berurutan. Oh, iya, Itu iya. juga ikonik tuh. Itu bagus itu. Dan pas row itu outfit mereka bagus-bagus, kayak seragam sekolah tapi seragam sekolah, elit. lucu-lucu. Jadi kayak perubahannya bagus loh dari Glass Beat seragam mereka. Olahraga, polosan, kayak nggak ada makeup. Terus Megustas tuh kayak konsepnya liburan, holiday. Crossroad itu bukan crossroad yang row itu kan jadi gini tuh gerakannya. Tapi kan di belakang mereka itu kayak ada member yang ngikutin. berurutan dan kakinya itu bisa sama gitu Jadi loh. kayak intronya kan kayak apa ya, tek kayak gitu. Itu bisa mereka bisa menyesuaikannya tuh bisa bagus gitu, wow gitu. Ibaratnya kita kayak lagi baris berbaris, tapi kalau baris baris kan sama gitu ya. Nah kalau itu tuh dari yang depan itu di sini, Kayak yang mereka belakang tuh di sini. nyambung dengan gerakan gitu loh. Jadi miring gitu akhirnya. Lalu untuk yang roh itu juga tiap comeback, bukan tiap comeback ya, tiap perform outfit mereka itu loh bagus-bagus semua, kayak seragam sekolah. Mereka tuh menangnya juga mulai menang banyak kayaknya di roh itu deh. Iya, itu Iya kemenangan kan? terbanyak. Iya, kemenangan terbanyak itu di Setelah Roh. itu baru Navilera. Kok Navilera tuh gini ya? Ya, ikoniknya tuh yang kayak Kupu-kupu. kupu-kupu kan. Navi atau dalam bahasa Korea tuh nabi ya. F di sana, V di sana kan B. Itu kan kupu-kupu artinya. Gitu. Jadi kita kayak kupu-kupu. Kalau ini lebih suka, maksudnya bisa ngikutin dance-nya, itu dance apa nih? Oh iya. Ini keunikan atau kecintaan kita sama Gfriend lagi Ya, berdua. benar. Karena kita serumah, kita denger lagu yang sama. Kita tuh juga kadang ngikutin dance mereka gitu. Kalau Glass Beat bisa lah dikit-dikit, kecuali yang kakinya ke atas itu. Itu iya, tidak itu. bisa. Itu harus butuh latihan sih itu. Pokoknya aku mulai nggak hafal dance-nya itu yang bagian mulai Sunny Summer, karena aku nggak terlalu suka kan Sunny Summer. Iya, mulai berhenti ya itu maksudnya. Sempat berhenti. Sempat berhenti. Ya, Gfriend tuh punya warna lagu sendiri, nggak ada yang bisa nyamain gitu. Kan kalau grup lain ada yang memang cuma seneng-seneng atau ceria, ada yang lagunya ala-ala yang girl crush yang kayak jeduk-jeduk gitulah. Tapi kalau Gfriend tuh punya Dan lagu sendiri. Gfriend itu dari lagu awal yang agak seksinya itu ya, Favor kayaknya, bagian Favor ya. Ya kan, Favor mulai itu udah mulai konsepnya mature, dewasa gitu, Fever. dewasa. Terus untuk lagu Jepangnya juga nggak terlalu gitu banyak ya. sih, tapi yang viral Fallen Light. Itu bagus, aku suka itu kalau yang Jepang. Tapi kalau Jepang aku paling suka Memoria. Ya dua-duanya dia suka. Soalnya semuanya di kalau Gfriend tuh nadanya tuh kayak nyambung aja gitu loh. Dan suka teori lagu yang di Korea tuh kadang sempat nyambung di lagu yang Jepang. Iya, Kayak benar. nggak ada Mereka putusnya tuh gitu. pintar banget gitu. Kalau kayak gitu tuh Gfriend sendiri yang buat kah atau ada yang bantu?
ada konseptornya harusnya, staffnya gitu. Kan Jifren yang bagian nyanyiin gitu. Gitu sih cerita-ceritanya. Lalu kan sekarang Jifren udah nggak ada nih. Bukan nggak ada ya, mereka dibubarkan secara grup, tapi sebenarnya mereka masih ada. Terbukti dari postingan tiap member di Instagram tanggal 15 Januari. Iya. Kan itu ya, Jifren kan nggak comeback lagi nih 6 tahun udah selesai. Tapi di tahun ke-7 tahun 2021 kemarin tanggal 15 Januari mereka tuh sama-sama postingan gambar yang sama. Kayaknya itu posting pas konser mereka deh, iya. Terakhirnya. Captionnya itu love 7 love, dan itu yang bikin kita kayak tambah semakin sedih. tidak bisa move on. Aku tuh sampai menunggu mereka tuh kayak istilahnya reuni gitu loh. Reuni, bener. Tapi kayaknya gara-gara mereka saking sibuknya ya, dengan masing-masing karirnya sekarang tuh, jadi kayak mereka hanyanya cuma kayak di grup gitu. Pasti mereka ada buatlah grup kayak gitu. Lalu kalau ketemu langsung kayaknya sulit ya mereka untuk ketemu langsung gitu. Padahal kitanya menunggu-nunggu ini kapan nih ketemu bareng kayak gitu. Tapi ya untungnya ada yang tempat pernikahan staffnya itu mereka kumpul kayak gitu. Nah, postingan terbaru juga itu yang Sowon nyetir mobil sendiri. Itu ada di postingannya Instagramnya Sowon. Itu dia posting lagi nyetir sendiri tuh. Terus netizen jadi inget kemana-mana Jifren itu kalau naik mobil selalu Sowonnya nyetir. Dan itu rame tuh. Maksudnya di belakang mobil tuh ada member Jifren. Tapi kali itu nggak ada, dia sendiri. Sedih. Podcast kali ini tuh mengenang Jifren. Karena ya banyak orang yang nggak tahu Jifren itu siapa gitu. Makanya kita memperkenalkan Jifren. Ya, makanya kita podcast hari ini tentang Jifren. Gitu. Terus harapan kamu sendiri nih, kan sekarang Jifren udah punya karir masing-masing. Ada yang BBG bertiga, ada yang solo si Yuju itu, ada yang aktris dan model Sowon sama All Around Yerin. Harapanmu apa ke depannya? Harapannya sih mereka tetap bersama aja, walaupun mereka di bidang karir yang berbeda. Intinya mereka bisa sukses lah gitu. Tapi tetap kebersamaan itu yang bikin aku pengen mereka bareng lagi. Itu harapannya itu aja sih. Kalau mereka sukses juga ikut seneng gitu. Oh ya, bener ya. Itu kan, iya. Kalau ini sendiri apa? Harapanku mereka tampil lagi di panggung berenam. Oh iya. Karena itu mungkin sulit ya. Harapanku juga. Tapi itu sulit itu kayaknya. Tampil berenam, terus karir mereka sukses dan mereka sering update Instagram lah atau update media sosial biar kita para body itu ya sebutan fanbase-nya Jifren. Ya, fanbase Jifren. Kita para body itu nggak kesepian banget gitu. Wah, podcast kali ini cukup menyedihkan sebenarnya. Karena yang kita omongin sekarang tuh udah nggak ada gitu. Bukan nggak ada ya, lebih tepatnya bubar. Kalau nggak ada nanti timbulnya orang berpikiran. Oh ya benar. Gitu. Oke, Cinggudul di rumah. Semoga podcast kali ini bisa mengenalkan teman-teman tentang Jifren, sepak terjangnya mereka gimana dari agensi kecil nggak dikenal. Mereka bisa sesukses itu, meraih trofi terbanyak generasi ketiga, bisa melaksanakan tur konser 3 kali. Kemudian 3 kali. Lumayan besar tuh. Dan ya, kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Buat Prila, terima kasih udah mau datang di podcast kali ini. Jangan bosan-bosan kalau aku undang lagi ke sini. Dan ya, annyeonghaseyo 친구들. 사랑해.